Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Octavia. Saya berasal dari kelas 1I, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dengan nomor pokok mahasiswa 21521013. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hakikat bahasa, ragam dan laras bahasa. Apa itu hakikat bahasa? Hakikat bahasa adalah intisari atau kenyataan yang sebenarnya dari sistem lambang bunyi tersebut. Apa itu bahasa? Bahasa adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya menggunakan tanda, misalnya kata dan gerakan. Di kajian ilmiah, bahasa disebut ilmu linguistik. Ilmu linguistik. Apa itu ilmu linguistik? Ilmu linguistik adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa. Ilmu linguistik terbagi atas dua bagian, yaitu mikrolinguistik dan makrolinguistik. Di sini saya akan menjelaskan makrolinguistik. Makrolinguistik terbagi atas 5 bagian. Yang pertama, sintaksis. Sintaksis adalah ilmu yang mempelajari prinsip dan peraturan yang membuat kalimat dalam bahasa. Yang kedua, ada semantik. Semantik adalah menyelidik tentang makna bahasa. Yang ketiga, fonologi. Fonologi yaitu tentang pembendaharaan bunyi bahasa. Yang keempat, ada morfologi. Morfologi yaitu ilmu yang menyelidiki seluk-beluk struktur, internet, kata, dan pengaruh perubahan. Yang kelima, ada wacana. Wacana yaitu ilmu yang disusun secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Sedangkan makrolinguistik terbagi atas 4 bagian. Yang pertama, pragmatik. Pragmatik yaitu studi tentang penuturan, dan sebagai akibatnya studi ini lebih banyak berhubungan dengan analisis. Yang kedua, ada sosiolinguistik, yaitu ilmu yang mengkaji hubungan antara bahasa dan masyarakat penuntunnya. Yang ketiga, ada psikolinguistik. Psikolinguistik yaitu ilmu yang mempelajari hubungan psikologi dalam suatu bahasa dengan manusia. Yang keempat, ada antropologinguistik, yaitu membedakan proses berbahasa dari bahasa sebagai kajian seluk-beluk manusia. Adapun fungsi bahasa terdiri atas 7. Yang pertama, fungsi personal, yaitu penggunaan bahasa untuk mengungkapkan pendapat, pikiran, sikap, atau perasaan pemakainya. Yang kedua, ada fungsi regulator, yaitu penggunaan bahasa untuk mempengaruhi sikap atau pikiran, pendapat orang lain, seperti rujukan, rayuman, pemohonan, atau perintah. Yang ketiga, fungsi interaksional, yaitu penggunaan bahasa untuk menjalin kontak dan menjaga hubungan sosial seperti sapaan, basa-basi, simpati, dan penghibur. Yang keempat, ada fungsi informatif, yaitu penggunaan bahasa untuk menyampaikan informasi, ilmu pengetahuan, atau budaya. Yang kelima, ada fungsi imajinatif, yaitu penggunaan bahasa untuk memahami dan menyalurkan rasa estetis atau indah seperti nyanyian dan karya sastra. Yang keenam, ada fungsi heuristik, yaitu penggunaan bahasa untuk belajar atau memperoleh informasi seperti pertanyaan atau permintaan penjelasan atau sesuatu hal. Yang ketujuh, ada fungsi instrumental, yaitu penggunaan bahasa untuk menggunakan keinginan atau kebutuhan pemakainya. Adapun fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional terdiri atas 4 bagian, yaitu lambang kebangsaan, lambang identitas nasional. Yang ketiga, ada sarana penyatuan suku bangsa. Yang keempat, ada sarana penghubung antar daerah dan budaya. Adapun bahasa Indonesia sebagai bahasa negara UUD 1945 bab 15 pasal 36. Yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, ada bahasa pengantar pendidikan. Yang ketiga, ada sarana perhubungan pada tingkat nasional. Yang keempat, ada sarana pengembangan kebudayaan, pengetahuan, dan teknologi. Saya akan menjelaskan ragam bahasa. Apa itu ragam bahasa? Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut penuturnya atau pemakainya, menurut topiknya, menurut hubungan pembicaraannya,
menurut kawan bicaranya dan menurut media yang dipakai oleh pembicaranya. Adapun macam-macam ragam bahasa, yang pertama media. Dari media terdiri dari ragam lisan dan tulisan. Sedangkan dari standar, topik yang sedang dibahas, hubungan antara pembicara, medium yang digunakan, lingkungan, atau situasi pembicara terjadi. Berdasarkan topik pembicaraan, bahasa Indonesia, ragam baku, penggunaan kalimat efektif, menghindari makna penggunaan kata dan istilah yang bermakna lugas, dan menghindari pemakaian kata dan istilah yang bermakna kiasan. Yang keempat, ada cara pandang peraturannya. Ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, dan ragam tak resmi. Apa itu laras bahasa? Laras bahasa adalah kesesuaian bahasa dengan pembicaranya. Saya akan menjelaskan bentuk laras bahasa. Di sini terdapat 5 bentuk laras bahasa. Yang pertama ada frozen atau baku. Ragam baku digunakan pada situasi kalimat dan sangat sedikit memungkinkan keleluasaan seperti pada kitab suci, putusan pengadilan, dan upacara pernikahan. Yang kedua ada formal atau resmi. Ragam resmi digunakan dalam komunikasi resmi seperti pada pidato resmi, rapat resmi, dan jurnal ilmiah. Yang ketiga ada konsultatif. Konsultatif digunakan dalam pembicaraan yang terpusat pada transaksi atau informasi seperti dalam percakapan di sekolah dan di pasar. Yang keempat ada kasual atau santai. Ragam ini digunakan dalam suasana tidak resmi dan dapat digunakan oleh orang yang belum tentu saling kenal dengan akrab. Yang kelima ada intimate atau akrab. Ragam ini digunakan di antara orang yang memiliki hubungan yang sangat akrab dan intim. Terima kasih, sekian dari materi saya yang saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.